Ignatius Jonan tolak kereta cepat Wush, ternyata dia nggak paham geopolitik. Lucu ya, kadang orang yang ngerti transportasi belum tentu ngerti geopolitik. Contohnya Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan yang dulu keras banget nolak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Katanya, kenapa bangun di Jawa? Kenapa nggak di luar Jawa aja, biar adil? Kedengarannya nasionalis banget. Tapi kalau kita bongkar, justru kelihatan Jonan nggak paham arena mainnya. Nih ya, yang dukung Jonan pun sama aja. Ngikut opini teknokrat, padahal ini bukan proyek transportasi biasa, tapi proyek geopolitik kelas dunia. Indonesia bukan cuma bangun rel, tapi ikut main di papan catur global. Bayangin gini, dua raksasa datang ke kita. Jepang dari blok barat, dan Cina dari blok timur. Dua-duanya pengen bangun kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Jepang lewat proyek Partnership for Quality Infrastructure, Cina lewat Belt and Road Initiative. Karena posisi Indonesia di Indo-Pasifik itu strategis banget, penghubung antara Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, Jonan waktu itu bilang proyek ini nggak adil, karena fokus di Jawa. Tapi gini loh, baik Jepang maupun Cina itu bukan lembaga sosial, mereka investor. Mereka mau proyek yang high visibility, yang kelihatan, rame, dan strategis. Buat mereka, Jakarta-Bandung itu simbol, pusat pemerintahan, ekonomi, dan diplomasi. Kalau sukses di Indonesia, brandingnya naik, dan mereka bisa jual reputasi itu ke negara lain. Jadi, kalau Jonan maunya proyek selain di Jakarta, ya investornya mundur semua. Misalnya dibilang, bisa nggak proyeknya digeser ke Sulawesi? Cina bakal jawab, Sulawesi itu bukan koridor Belt and Road kami. Jepang bakal bilang, kami harus studi ulang 5 tahun. Hasilnya, proyek batal, momentum hilang, dan Indonesia ya balik lagi jadi negara wacana. Makanya Jokowi ambil jalan tengah. Proyek dijalankan lewat skema B2B, business to business, bukan APBN. Pemerintah cuma fasilitator, bukan penanggung utang. Dengan begitu, Indonesia tetap punya kendali, tapi dapat teknologi, transfer skill, dan posisi tawar internasional. Hasilnya, dunia lihat Indonesia bisa deal langsung dengan dua kekuatan global tanpa tunduk ke salah satunya. Lewat proyek ini, kita bukan cuma jadi pasar, kita jadi pemain. Jadi kalau Jonan bilang ini soal keadilan sosial, sayangnya dia cuma ngitung ongkos tapi lupa ngitung pengaruh. Dia mikir soal rel tapi nggak lihat siapa yang pasang peta dunia. Dan yang dukung Jonan, ya ikut salah kaprah. Kadang yang dikira bijak, ternyata cuma nggak ngerti geopolitik. Semoga pembahasan tentang kerjasama internasional ini bikin kita makin paham bahwa proyek kayak Wush bukan cuma soal transportasi, tapi soal posisi Indonesia di dunia. Jadi lain kali kalau mau debat soal proyek nasional, jangan cuma tanya di mana lokasinya, tapi tanya juga siapa yang ngatur petanya.